people, selamat siang, selamat datang kembali di Search Talk pertama di tahun 2026 ini. Senang banget ya akhirnya kita bisa bertemu kembali di Search Talk kali ini. Perkenalkan, saya Andini, saya akan menemani teman-teman selama obrolan ini berlangsung. Nah, pada episode kali ini, kita mengangkat tema yang cukup menarik dan cukup relevan di kalangan mahasiswa, yang mana tema ini bernama The First Step Learning to Become. Nah, pada hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa nih teman-teman, yang mana beliau ini merupakan salah satu mahasiswa berprestasi yang telah melalui berbagai proses, tantangan, dan juga pengalaman yang begitu banyak. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sapa kali ya. Halo Kak, selamat siang. Selamat siang. Boleh nih Kak, Kakak memperkenalkan diri dulu supaya teman-teman Search Talk ini tahu gitu. Oke, halo semuanya. Nama aku Niko Haryono, biasa akrab dipanggil Niko. Aku dari jurusan S1 Akuntansi tahun 2023. Dan aku juga sekarang merupakan salah satu anggota kabinet dari Search 2026 di CS Koordinator dari Divisi Debat. Wah, salam kenal ya Kak Niko. Mungkin teman-teman Search Talk kali ini yang dari asal divisi CS Debat mungkin gak asing kali ya sama Kak Niko. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kesibukan Kak Niko akhir-akhir ini lagi apa sih Kak? Kesibukan akhir-akhir ini banyak banget ya sebenarnya. Wow. Dan mungkin yang pertama ada kuliah, terus juga ada persiapan lomba untuk PKM, juga untuk persiapan beberapa lomba debat, kayak nanti juga aku akan ada mengambil akreditasi juri dan lomba-lomba lainnya lah. Lumayan ada beberapa list yang udah ada dan numpuk ya. Cukup padat banget ya Kak kesibukannya. Lumayan padat, betul. Nah, yang aku dengar nih Kak Niko itu pernah jadi salah satu mapres di Telkom University ya Kak. Nah, aku penasaran tuh Kak. Ya, aku penasaran nih kayak waktu awal-awal jadi maba, Kak Niko tuh pernah kepikiran gak sih kalau bakal jadi mapres gitu Kak? To be honest, aku nggak kepikiran sama sekali karena kayak ya udah waktu masuk Telkom aja kayak it is what it is. Jadi mengalir aja waktu masuk Telkom aja nggak sebegitu excitednya gitu waktu itu. Jadi nggak tahu ya, mungkin kejutan mungkin di tahun 2025 tiba-tiba kepanggil jadi salah satu mapres ya. Betul. Keren banget sih jujur. Nah, yang aku tahu juga kan Kak Niko banyak nih ikut banyak banget berbagai perlombaan. Gimana sih awal mulanya Kak Niko tuh bisa ikut lomba-lomba gitu Kak? Kayak motivasi apa sih yang bikin Kak Niko tertarik ikut perlombaan gitu? Oke, mungkin kalau motivasi sebenarnya aku sempat drop ya. Aku sempat drop motivasi di semester 3, semester 4 itu aku sempat drop motivasi. Kayak bahkan kuliah aja hambar bagiku ya. Tapi titik baliknya adalah ketika kayak aku mengulang kembali dan melihat kembali diriku yang lama yang sempat ada di SMP, SMA, sebegitu semangatnya aku untuk belajar, dan titik balikku ayo kita coba kembali untuk ikut-ikut lomba lagi. Terus thankfully aku ketemu sama teman-teman yang lebih keren dibanding aku, yang nge-support aku juga, yang bikin motivasiku tuh makin gede gitu loh, ya, makin bener. membakar nih motivasiku. Makanya titik balikku ketika bertemu teman-teman baru sih sebenarnya, untuk terus-terusan belajar dan terus-terusan nyoba sih. Memang teman-teman itu sangat amat berpengaruh banget ya Kak. Sangat berpengaruh. Bener banget sih. Nah, dari awal-awal ikut lomba itu ada nggak Kak kayak momen penting yang Kakak inget gitu selama ikut perlombaan? Momen penting yang paling aku inget adalah ketika dilatih oleh coach-coachku mungkin ya. Wow. Ketika dilatih oleh coach-coachku dan ketika aku kayak merasa udah cukup baik, tapi ternyata ada pandangan lain, ada pandangan-pandangan lain yang baru bermunculan saat itu, dan aku merasa kayak ternyata walaupun aku udah ngerasa cukup baik, ternyata ada yang lebih baik lagi gitu, ada yang lebih wah lagi. Makanya mungkin kalau bisa dibilang kasarnya itu ngerasa dibego-begoin lah sama orang yang lebih di atas tinggi kita gitu, lebih ya. Di atas kita. Makanya kayak itu sih yang bikin aku lebih semangat juga di situ. Makanya ketika dilatih oleh coach itu menjadi kayak suatu hal yang memorable untuk aku sih. Jadi kan sama-sama belajar juga gitu ya Kak. Betul. Nah, kalau misalkan awal-awal Kakak ikut lomba, ekspektasi Kakak tuh apa sih?
I have no expectation to be honest, karena apa ya, aku nyoba tuh hanya sebagai oh ya udah sebagai coping mechanism aku, karena aku ngerasa aku udah stres banget nih di kuliah, kayak aku harus nyoba kegiatan lain deh, aku harus nyoba kesibukan lain deh, tapi at the end of the day malah keterusan nih, malah addicted nih ikut-ikut lomba. Makanya sebenarnya awalnya nggak ada ekspektasi, tapi makin kesini aku udah makin punya target, kayak oh aku pengen menang lomba ini, aku pengen menjadi ini, dan lain sebagainya. Oh, good. Bagus banget sih, Kak. Nah, kalau misalkan kayak teman-teman Search Talk ini juga pasti kan ada beberapa yang masih pemula nih, Kak, dalam mengikuti lomba. Dari Kak Niko sendiri, ada nggak sih kayak tips and trick nih bagi teman-teman yang masih pemula dan pengen ikut lomba, kayak apa aja sih persiapannya gitu? Untuk persiapan sih sebenarnya to be honest nggak ada, karena untuk persiapan itu balik lagi ke diri individu masing-masing ya. Karena waktu itu juga aku sedikit menyesal persiapanku masih banyak banget yang kurang dan lain sebagainya setiap perlombaan. Nah makanya untuk saat ini aku lebih berkomitmen ke diri aku sendiri sih, mungkin untuk setiap persiapan lebih ditekankan kembali. Namun untuk first step-nya adalah jangan takut untuk mencoba aja sih, karena ya aku pernah baca adalah human is not inherently perfect, so jangan takut untuk start miserable, jangan takut untuk memulai dengan kekacauan, memulai dengan kayak kesalahan dan lain sebagainya. Itu adalah langkah pertama untuk kalian belajar pada akhirnya. Nah, karena dari kesalahan itu juga kita bisa terus berkembang gitu ya, Betul. Kak, terus menjadi lebih baik. Nah, kalau Kak Niko sendiri pernah kayak gagal gitu nggak sih, Kak, dalam mengikuti lomba? Sering banget Sering ya? banget. Wow. Aku Sering kira tuh banget. karena Kak Niko udah keren banget nih, kayak selalu menang terus, jadi kayak jalannya tuh mulus aja gitu. Ternyata enggak ya, Kak? Enggak dong, Ada beberapa pasti. fase yang emang gagal juga gitu ya, Kak? Ya, bahkan sampai sekarang pun ada kayak beberapa kali sering banget gagal kan. Jadi memang banyak lah fase-fasenya. Kadang oh aku merasa kemenangan, kadang merasa kegagalan dan sebagainya. Bahkan ketika latihan pun ngerasa diriku sedang drop atau sedang jelek, bahkan bisa sampai stres kayak gitu. Itu kayak wajar banget dan normal banget sih untuk dirasakan. Tapi dengan hal seperti itu mungkin untuk diriku dan mungkin untuk teman-teman, aku harap jangan sampai down, jangan sampai benar-benar untuk menyerah, tapi terus untuk mencoba dan terus untuk belajar lebih lagi dan mencapai tujuan teman-teman itu sendiri sih. Jadi emang kalau misalkan kita terpuruk juga jangan yang terpuruk banget ya, Kak, karena dari situ kita bisa terus belajar untuk mencari versi terbaik dari kita. Betul. Kakak kan kayak sibuk banget nih, lomba, organisasi, kepanitiaan. Nah, dalam kesibukan itu gimana sih Kak Niko dalam manajemen waktunya atau membagi waktunya gitu, Kak? Oke, jujur untuk pertanyaan ini agak susah ya buat aku. Susah ya. Karena sampai sekarang pun aku kayaknya rada bingung ya untuk memanage waktuku. Cuman menurutku bisa dipakai menggunakan skala prioritas. Mana yang paling penting bagi dirimu atau bagi tujuanmu terlebih dahulu. Jadi misalkan kalau aku 2025 kemarin adalah ada apa ya namanya, prioritasku adalah lebih ke lomba. Makanya aku lebih memprioritaskan pelatihan dan lain sebagainya ketimbang untuk ikut bonding organisasi. Jadi kayak beberapa kegiatan organisasi yang cuman hanya bonding atau mungkin cuman hanya kenalan, itu aku korbankan demi aku latihan. Dan begitu pula ketika ada yang lebih penting, misalkan yang nggak bisa digantikan pun juga aku pasti mengorbankan yang lain gitu. Kayak bisa aja mengorbankan waktu tidur atau bisa aja mengorbankan waktu bermain dengan teman-teman kampus dan lain sebagainya kayak gitu sih. Sebenarnya itu sih. Jadi untuk manajemen waktu sih sebenarnya masih miserable banget untuk diriku, tapi ya selama ini aku banyak pengorbanannya adalah ke waktu bermain sama teman-teman kampus. Karena emang ini ya, Kak, susah sih ya membagi waktunya. Tapi kan kakak banyak sih ngorbanin waktu main kakak sama teman-teman
kampus kakak. Tapi selama kakak menjalani kesibukan kakak itu kakak enjoy nggak sih kak? Karena kan sama temen jadi jarang kumpul nih kak, ya kan? Betul, betul. Sebenarnya untuk enjoyment itu enjoy banget karena kan ini udah merupakan pilihanku dari awal kan. Jadi apa ya, udah ada insentif dari diriku sendiri untuk kayak terus-terusan berkegiatan di situ gitu. Walaupun di organisasi atau di pelatihan kayak gitu-gitu, kan aku juga ada teman di situ. Nggak purely aku sendiri dan belajar gitu kan, nggak gitu juga. Tapi kayak aku belajar dari teman aku belajar dari senior aku dan lain sebagainya. Ya walaupun ada pembelajarannya, tapi aku juga ada temannya di situ. Walaupun kalau misalnya dibandingkan main bersama teman-teman kampus kan mungkin beneran konteksnya adalah have fun aja gitu kan, nggak ada belajarnya, nggak ada pusing-pusingnya lah gitu. Tapi walaupun ini ada pusing-pusingnya, tapi ada temannya juga gitu. Berarti emang sibuk sambil pusing sambil enjoy juga gitu ya kak. Wow. Nah kan mungkin yang penonton Search Talk kali ini kan Gen Z semua ya kak. Nah dari kami tuh pasti kayak ngerasa minder, banyak yang merasa minder, insecure gitu-gitu kak. Kalau kakak sendiri tuh pernah nggak sih kak kayak ngerasa minder atau ngebandingin diri kakak sama orang lain gitu? Pernah, sering banget malah. Sering banget. Nah waktu apa tuh? Nah cara kakak ngatasinnya gimana sih kalau boleh tahu? Oke. Mungkin cerita dulu kali ya. Iya, waktu tahun 2025 kan aku lebih sering untuk lomba satu tim gitu kan. Nah pada saat itu aku lebih sering mendapatkan teammate atau teman tim itu yang lebih dibandingkan aku, yang bisa dibilang mengajarkan aku juga pada saat itu, dan juga bisa dibilang banyaklah yang bisa aku pelajari dari mereka. Nah dari saat itu aku selalu kayak, aduh aku merasa kurang, aku takut merasa beban dan lain sebagainya. Tapi caraku untuk mengatasi adalah aku ya udah bersikap bodo amat atau cuek, tapi tetap untuk mengusahakan mengejar keterbatasanku. Jadi kayak misalkan kemarin saat aku lomba bersama temanku itu debat bahasa Inggris, waktu itu aku kekurangannya adalah di language gap, aku kekurangan di bahasa Inggris dan sebagainya. Nah aku belajar terlebih dahulu biasanya apa sih kosakata yang biasa digunakan, dan juga signpost seperti apa di English debate dan lain sebagainya. Aku biasanya belajar terlebih dahulu untuk setidaknya tidak membebani dari teammateku itu sendiri. Makanya kalau ngerasa minder itu wajar, ngerasa minder itu sering banget, tapi jangan terlalu larut. Bahkan kayak ngerasa mindernya membuat diri kamu tuh ngerasa kayak udah deh aku nggak usah ikut lomba ini, kayak aku nggak sehebat teman-temanku. Jangan kayak gitu, tapi justru dengan rasa insecure tersebut, dengan rasa keminderan tersebut, kamu harus bisa mengkontrol itu menjadi motivasi kamu supaya aku kalau temanku bisa seperti itu, aku juga harus bisa kayak gitu. Bener banget sih, karena sebenarnya kalau kita ngerasa insecure atau minder itu sebenarnya bagus juga nggak sih kak? Karena dari rasa itu kita tuh harus mempunyai aksi untuk mengatasi itu semua. Betul banget sih kak. Nah kalau misalkan kan tadi Kaniko pernah ngerasa minder, kalau dibandingin diri Kaniko yang sekarang sama yang dulu itu apa sih kak bedanya? Waduh, pertanyaannya dalam banget nih. Perbandingan diriku sama yang sekarang dan dulu. Dulunya kapan dulu nih? Range waktunya beda-beda. Mungkin waktu maba, waktu masuk kuliah. Sebelum masuk kuliah mungkin. Sebelum masuk kuliah. Perbedaan terbesarnya mungkin adalah saat ini aku nggak mikirin lagi apa yang nggak bisa aku kontrol. Jadi pada saat kuliah, aku tuh selalu gini deh, aku waktu itu selalu perfeksionis orangnya, selalu takut untuk memulai ketika aku ngerasa aku nggak siap. Waktu itu aku belajar, aku harus siap terlebih dahulu, aku ikut lomba, aku harus siap terlebih dahulu. Tapi saat ini adalah kayak ada tawaran ikut lomba, ada tawaran ini, tawaran itu, aku ngerasa kayak aku belum capable, aku belum bisa, tapi
ya udah take the risk, tapi kita cari solusinya nanti. Jadi sekarang aku udah lebih nggak mikir kayak ketika aku ada kesempatan yang menurutku itu bakal beneficial buatku dan bakal menjadi pembelajaran yang bagus buatku, aku ambil terlebih dahulu. Dan gimana caranya aku untuk solve itu, ya nanti kita pikirkan kembali, nanti aku pikirkan kembali, nanti kita belajar bareng-bareng di saat prosesnya itu. Jadi lebih ke aku sekarang sih menginternalisasi narasi don't be afraid to start miserable itu sih. Kayak ya manusia kan nggak ada yang sempurna, jadi Betul kayak banget. memulai juga nggak apa-apa dengan banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Jadi memang kita butuh keberanian untuk memulai sesuatu ya Benar. Kak. Oke. Kalau boleh tahu, ada nggak sih Kak mimpi Kak Niko yang belum tercapai semasa kuliah ini? Dari sekian banyak yang mimpi tuh Kak. Ada jadi champion kali ya. Jujur aku belum pernah jadi champion karena di beberapa lomba juga kayak ya udah kan aku ikut partisipasi ke lomba-lomba kayak gitu-gitu, itu belum pernah mendapatkan title champion yang beneran juara satu gitu kan, entah itu di lomba besar atau di lomba yang mungkin diadakan oleh himpunan, BEM dan lain dan UKM-UKM mungkin ya dari universitas kayak gitu. Tapi ya aku bakal tetap berusaha sih untuk itu karena targetku tahun ini adalah setidaknya ada 2 atau 1 lomba yang mendapatkan champion. Wow, semoga bisa tercapai ya Kak impiannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah tadi kan aku ada kayak mention Mapres nih Kak. Saat Kakak sampai di akhirnya Kakak jadi Mapres, perasaan apa sih yang pertama muncul dari diri Kakak? Kayak bakal nyangka nggak sih Kak kalau Kakak ada di titik itu gitu? Oke, jujur gak expect. Jujur gak expect. Aku nggak punya ekspektasi apapun soal being Mapres ataupun soal mahasiswa berprestasi atau kind of thing. Tapi perasaannya pasti senang banget ketika aku masuk nominasi aja, aku diundang kan dari WhatsApp itu ada dikirim surat undangan untuk menjadi apa ya salah satu Mapres kan. Waktu itu sebutannya masih apa namanya calon, bukan apa ya untuk pemilihan itu. Masih di tahap seleksi gitu Kak? Bukan di tahap seleksi, kayak kita belum tahu siapa aja Mapresnya, jadi kayak aku masih belum tahu saat itu akan menjadi Mapres atau tidak, tapi aku dapat mendapatkan surat undangannya. Tapi ketika aku datang waktu itu tiba-tiba dipanggil namanya ke peringkat ke-16 sih, waktu itu mungkin nggak begitu keren banget sama teman-teman yang lain dibanding kayak peringkat 15 ke atas ya. Keren banget sih Kak, jujur. Tapi kayak aku udah seneng banget, ternyata perjuanganku selama ini terus pengalaman-pengalamanku selama ini di tahun 2025, di tahun 2024 mungkin terlihat dan terbayarkan juga gitu. Oh ternyata kesibukanku ternyata pertahananku terhadap rasa overwhelm ini, rasa kecapean ini terbayarkan juga, ternyata aku dilirik ya. Oh berarti kalau Mapres itu diundang gitu ya Kak, bukan kayak kita mendaftarkan diri? Kalau mendaftarkan diri itu ada Pilmapres, nah itu untuk ke nasional kan. Nah kalau untuk Mapres itu adalah award dari Ditmawa yang melihat atau mengundang teman-teman berprestasi di Telkom University dari hasil evaluasi prestasi sih. Biasanya kan ada poin-poin kayak gitu untuk prestasi. Nah kebetulan tahun lalu, tahun 2025, mungkin karena aku mengikuti 2 lomba dari Belmawa, yang prestasi Belmawa, yang ya lombanya sangat prestigious lah untuk ukuran mahasiswa nasional gitu kan. Itu jadi lomba tertinggi gitu di nasional. Nah mungkin itu poinnya yang paling tinggi ya, karena keduanya di lolos nasional juga sih. Keren banget, dengan Kakak dilirik sama Ditmawa itu aja udah menang sebenarnya Kak. Oke Kak, mungkin Kakak bisa kasih pesan untuk penonton Search Talk pada kali ini dengan tema pada episode kali ini tuh the first step learning to become. The first step learning to become. Oke, mungkin apa ya?
pesannya adalah untuk teman-teman search, apalagi untuk member-member search. Tadi sih udah aku mention, don't be afraid to start miserable. Jangan takut untuk memulai ketika kamu belum siap, ketika kamu merasa belum pantas. Tapi dengan rasa ketakutan tersebut, jadikan bahan bakar untuk dirimu, untuk terus memotivasi dirimu lebih untuk menjadi lebih belajar, lebih baik lagi, dan untuk menjadi sesuatu yang ingin kamu capai dan ingin kamu dapatkan pada akhirnya. Jadi ya kalau di Mandarinnya ada namanya sebutannya sueshe. Nah, buat teman-teman pokoknya jangan takut untuk start miserable aja sih. Intinya kayak gitu. Karena pembelajaran itu bisa kesempurnaan itu bisa diambil atau bisa dipelajari ketika beriringan dengan kamu belajar, seiringan waktu, seiringan dengan kamu menjalani hal tersebut. Oke, dari cerita Kaniko sendiri kita itu bisa belajar ya teman-teman, kalau kita kalau kita ingin menjadi seseorang yang kita impikan, itu bukan tentang langsung sempurna di awal, tapi tentang berani mengambil langkah pertama. Nah, karena pada akhirnya the first step sendiri itu bukan hanya tentang memulai sesuatu, tapi juga keberanian untuk terus berkembang menjadi versi terbaik diri kita sendiri. Wah, nggak kerasa banget ya teman-teman, obrolan kita hari ini tuh udah penuh banget dengan insight dan cerita yang relate tentunya sebagai kita perjalanan mahasiswa. Nah, terima kasih banyak ya untuk Kaniko atas waktu dan kesempatannya, karena telah memberikan dan meng-share pengalaman dan terima kasih banyak kepada Kaniko atas waktu dan kesempatannya, karena telah memberikan pengalaman yang luar biasa pada episode kali ini. Semoga dari pengalaman Kaniko kita bisa mengambil motivasi dan menjadi pengingat bagi kita. Kalau setiap orang itu punya timeline dan prosesnya masing-masing. Betul. Saya Andini pamit undur diri, sampai jumpa di Search Talk selanjutnya. Bye bye. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.